Pada video ini saya akan membahas tentang hubungan antara sequence diagram, communication diagram, dengan use case dan activity diagram, dan juga saya memberikan contoh sedikit tentang behavioral state machine, dan diakhiri nanti saya akan memberikan beberapa tugas yang harus dikerjakan ya untuk memastikan mahasiswa sudah memahami atau belum mengenai materi yang disampaikan ini ya. Jadi pertama-tama saya perlu menjelaskan dulu ya. Jadi ini adalah contoh yang paling atas adalah contoh use case dari campus housing system. Di dalam campus housing system itu ada proses namanya add apartment, delete apartment, dan search available rental apartment ya. Lalu berdasarkan use case ini, kemudian kita akan menguraikan ya. Jadi kalau menguraikan itu artinya kalau add apartment itu akan seperti ini. Delete apartment akan seperti ini. Kalau add apartment kita bisa melihat pertama akan dilakukan capture lokasi, capture number of bedroom, capture dari monthly rent, kemudian baru ditambahkan informasi apartemen. Kemudian kalau delete apartemen, prosesnya adalah capture apartment identifier, kemudian di delete apartment. Jadi setiap use case ini, proses pada use case ini kemudian dijelaskan pada activity diagram ya. Nah, ini adalah use case description ya. Misalnya add apartemen itu prosesnya apa saja gitu. Misalnya di situ ada primary actor-nya adalah apartment owner, kemudian apartment owner ingin melakukan mengiklankan available apartment, kemudian campus housing service itu akan menyediakan service yang memungkinkan apartemen owner itu bisa menyewa menyewakan apartemen yang tersedia. Jadi di sini ada dua pihak yang penting, yaitu apartemen owner dan campus housing service. Dan use case description ini akan menggambarkan mengenai bagaimana campus housing service ini dapat memaintain up-to-date daftar dari apartemen yang tersedia. Sehingga ada normal flow event itu adalah mengcapture lokasi apartemen, mengcapture jumlah bedroom, monthly rent, dan juga akan menambahkan apartemen ke dalam listing available apartment. Nah, kemudian kalau delete apartemen, use case deskripsinya seperti apa? Misalnya apartemen owner akan menghapus apartemen, kemudian kampus housing apartemen ini dia sama seperti pada saat yang sebelumnya, dia bisa menyediakan memungkinkan owner apartemen menyewakan atau menghapus daftar apartemen yang tidak jadi tidak jadi disewakan gitu. Sehingga normal flow utama adalah mengcapture apartemen identifier dan menghapus apartemen dari daftar available apartment. Kemudian ini ada sedikit kelas diagramnya ya. Ini dari apartemen itu minimalnya 0 sampai 1, kemudian kalau di sini 0 ke banyak ya. Di situ apartemennya. Jadi seorang apartemen bisa memiliki banyak pemilik apartemen bisa memiliki banyak apartemen. Nah,
Lalu sequence diagramnya bagaimana? Nah, ini kita baru masuk yang namanya sequence diagram. Pada sequence diagram ini akan digambarkan bagaimana ada beberapa aktor. Yang pertama adalah apartemen owner, kemudian yang kedua adalah kampus housing service. Nah, di mana kampus housing service ini adalah layanan yang memungkinkan adanya suatu banyak apartemen owner itu bisa menyewakan apartemennya. Jadi pertama apartemen owner menyampaikan adanya proses namanya add apartemen, kemudian kampus housing service akan meminta informasinya. Nah, lalu apartemen owner akan memberikan informasi apartemen. Ini adalah return value yang putus-putus itu. Kemudian kampus housing service akan membuat apartemen information ke dalam objek apartemen. Nah, kemudian akan diinformasikan informasi apartemennya nantinya akan seperti apa ke kampus housing service dan juga ke apartemen owner. Nah, kemudian ini kalau prosesnya communication diagram, bentuknya seperti ini. Pertama, add apartemen, kemudian dari apartemen ke owner, kemudian dari apartemen owner ke kampus housing service, kemudian proses request apartemen information dari kampus housing service ke apartemen owner, kemudian yang ketiga create apartemen information dari kampus housing service ke apartemen. Nah, jadi di sini di sini telah terlihat kesinambungan proses, hubungan proses dari use case, kemudian activity diagram, kemudian use case description, kemudian ada class diagram dan juga pada sequence diagram, dan terakhir adalah collaboration, communication diagram. Ya, beberapa mengatakan communication diagram itu sebagai collaboration diagram, tetapi saat ini saya menyebutnya sebagai communication diagram. Nah, ini adalah contoh lain ya, sistem lain, yaitu library book collection management system. Kemudian di sini ada proses-prosesnya, misalnya proses overdue book, maintain book collection, meminjam buku, mencari koleksi, dan mengembalikan buku. Kemudian dari sini ada diuraikan yang namanya borrow books pada activity diagram. Jadi activity diagramnya ini khusus membahas tentang borrow book saja ya. Jadi ini yang diuraikan ke sini. Di mana pada saat peminjaman buku itu ada memvalidasi ID card, kemudian memeriksa overdue kapan buku ini seharusnya dikembalikan, apakah ada denda atau tidak. Kemudian akan mencari buku gitu. Akan mencari buku. Nah, maksudnya ini pertama ini kan akan diperiksa ID card-nya. Kalau ID card-nya valid, maka akan diperiksa itu apakah ada buku yang lewat waktunya, belum dikembalikan, dan apakah ada denda atau tidak. Kalau tidak ada, baru dia dicarikan bukunya untuk dipinjam itu. Jadi di sini dengan kata lain ya, peminjaman buku itu terjadi setelah sebelumnya diperiksa dulu bukunya yang lewat waktu pengembalian, apakah sudah semua dikembalikan atau belum, apakah ada denda atau enggak. Nah, kalau sudah semuanya itu sudah terjawab, baru
bukunya dicarikan untuk dipinjam. Nah, ini adalah use case description-nya. Ya, proses-prosesnya seperti apa. Pertama, peminjam eh, akan membawa buku dari librarian untuk check out, ya. Kemudian peminjam akan memberikan ID card, librarian akan memeriksa validitas ID card kalau dia apakah student borrower, faculty, ataukah guest borrower, akan dicek di database yang sesuai. Lalu pustakawan akan memeriksa apakah borrower peminjam ini memiliki buku yang sudah deadline-nya lewat, belum dikembalikan, dan apakah ada denda atau tidak. Lalu baru nanti akan dilakukan pemeriksaan buku. Pada akhirnya akan dilakukan peminjaman itu. Exceptional flow-nya itu kalau ID card invalid, maka peminjaman buku itu ditolak. Atau kalau misalnya peminjam buku ini memiliki buku yang belum pernah dikembalikan atau punya denda yang belum dibayar, atau keduanya, maka peminjaman buku itu ditolak. Nah, berikutnya saya akan memberikan tugas, ya. Nah, bagian berikutnya ini adalah tugas sebenarnya. Nah, tugas itu kan seharusnya saya akan memberikan tugas itu dalam bentuk contoh kasus-kasus soal seperti ini, ya. Ini adalah salah satu contoh soal, ya. Contoh soalnya itu seperti ini. Jadi contoh soal itu, nah selain contoh soal seperti ini, bisa saja contoh soalnya itu adalah Anda membuat communication diagram ataupun sequence diagram ataupun behavioral state machine yang terkait dengan proyek Anda, salah satu bagian dari proyek Anda. Misalnya saya bisa memberikan tugas seperti itu. Nah, bisa juga soalnya seperti ini, misalnya gambarkan behavioral state machine di mana kondisinya adalah sebagaimana diceritakan di sini semua ini. Jadi bagaimana itu? Itu ya. Tetapi saya tugas yang saya berikan untuk pertemuan kali ini saya balik, ya. Saya membatalkan untuk memberikan tugas sesuai soal seperti ini, ya. Ataupun saya tidak memberikan tugas berdasarkan proyek yang saat ini Anda buat. Tetapi saya memilih cara lain, yaitu tugasnya adalah dengan menjelaskan apa yang terjadi pada gambar berikutnya. Biasanya kan saya menjelaskan ini ada suatu soal seperti ini, lalu Anda buat diagramnya, atau soalnya adalah tugas kelompok Anda, lalu dibuat diagramnya. Nah, saya membuat tugasnya terbalik, jadi diketahui sequence diagram ini soal nomor 1, diketahui sequence diagram pada soal nomor 1 ini, jelaskan bagaimana sequence diagram ini bekerja. Jadi kemudian soal yang ini soal yang kedua. Soal yang kedua adalah diketahui communication diagram ini seperti ini. Jelaskan bagaimana proses yang terjadi pada communication diagram ini. Kemudian soal yang ketiga, bagaimana proses dari cara kerja atau proses yang terjadi pada behavioral state machine ini. Ya. Nah, jadi ada 3, ya, tugasnya ini. Nah,
tiga-tiganya ini terkait dengan library. Ya, ini kan terkait dengan peminjaman buku. Bagaimana sequence diagramnya? Nah, kalau ini communication diagramnya itu bagaimana? Peminjaman buku mirip dengan yang tadi, tapi kan ini berbeda penjelasannya, tidak sama karena ini communication diagram harusnya. Nah, ini yang behavioral state machine ini tidak persis dengan cerita yang tadi karena saya belum tidak menemukan gambar yang sama dengan dua tadi, tapi ini masih terkait perpustakaan juga. Ya, masih terkait perpustakaan juga. Nah, jadi ini yang tugas yang ketiga. Nah, karena tugas ini kan agak banyak ya tugasnya ini. Maka kalau tugasnya ini dibuat secara kelompok, tiga ini dibuat secara kelompok, sebenarnya kan bisa anggota kelompoknya kan tiga ya. Jadi orang pertama membuat nomor satu, orang kedua membuat nomor dua, orang ketiga membuat nomor tiga, itu sebenarnya bagus. Tapi kan kenyataannya kadang takutnya ada anggota kelompok yang tidak mengerjakan ya. Maka saya memutuskan tugasnya ini adalah dibuat tugasnya itu adalah individu. Nah, individu mengerjakan tiga soal ini ya. Tapi karena takutnya terlalu banyak, maka saya meminta Anda cukup membuat dua dari tiga soal ini. Ya. Soal pertama, soal kedua, soal ketiga ini dipilih dua saja. Nah, saya kira penjelasan mengenai sequence diagram, penjelasan mengenai communication diagram dan behavioral state machine ini sudah selesai ya. Jadi silakan untuk bisa dikerjakan gitu ya. Nah, paling terakhir dari apa yang saya sampaikan ini, jadi saya sudah menyampaikan semua yang sudah saya jelaskan itu, tapi mungkin ada beberapa yang terlewat ya. Tapi setiap kali apa yang saya sampaikan ini terlewat, Anda sebenarnya bisa melihat pada video sebelumnya ya. Video sebelumnya tentang pada video sebelumnya ini kan saya menjelaskan tentang misalnya ini ya, saya sebelumnya menjelaskan tentang ini. Di sini ada penjelasan ya. Saya coba share screen-nya ini saya pastikan dulu yang sesuai ya. Nah, setiap kali nanti ada penjelasan yang tadi di gambar itu Anda nggak tahu, Anda bisa lihat kembali simbol-simbol ini ya. Misalnya kalau gambar ini menyatakan objek ya, an objek. Ini objek atau apa? Itu love line atau apa? Nah, itu Anda sambil melihat kembali ada apa yang ada di sini. Oke, saya eh, pastikan lagi share screen-nya benar lagi. Saya kembali ke yang terakhir kali ya. Nah, jadi setiap kali Anda nanti di dalam mengerjakan tadi soal yang saya berikan ini, Anda jangan lupa menjelaskan bahwa di sini ada suatu objek, ada suatu aktor, ada suatu objek, ada suatu lifeline, ada suatu message yang disampaikan, ada written value yang disampaikan dan sebagainya. Ya. Nah, eh,
Jadi demikian apa yang materi yang saya sampaikan, ya. Jangan lupa tugas dapat Anda selesaikan. Terima kasih.